yaitu beban gaji yang masih terutang, yaitu 1.425.000. Jadi, gaji yang belum dibayarkan menimbulkan beban gaji sebesar 1.425.000. Maka, akunnya yaitu beban gaji di debit dan utang gaji di kredit, yaitu beban gajinya yaitu nilainya jika beban gaji nilainya 1.425.000, maka utang gaji juga bernilai sama, yaitu Rp1.425.000. Soal kedua, sewa dibayar dibuka tanggal 1 Juli 2017 untuk masa 1 tahun. Jadi, sewa yang telah menjadi beban 1 bulan dari tanggal 1 sampai 31 Juli 2017 perhitungan beban sewa sebagai berikut. 1 tahun yaitu jumlah bulan pada 1 tahun yaitu 12 bulan dibagi 1 tahun dikali dengan akun, bisa kita lihat pada neraca saldo yang pada akun sewa dibayar buka nilainya 7.200.000. Maka 7.200.000 dibagi dengan 12 yaitu 600.000 dikali 1 sama dengan 600.000. Maka jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Beban sewa dan juga beban dibayar buka. Beban sewa yaitu nilainya 600.000 maka sewa dibayar buka juga nilainya sama, 600.000. Berikut kita masuk pada soal ketiga. Soal tersebut menyatakan perusahaan menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Maka beban penyusutan peralatan sebesar 10%, jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. 10% kita kali dengan jumlah peralatan. Bisa kita lihat pada neraca saldo pada akun peralatan nilainya yaitu 15 juta. Maka kita tulis 15 juta maka 15 juta kita bagi dengan 10% sama dengan 1.500.000. Jadi jurnal penyesuaiannya sebagai berikut, yaitu akunnya beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Maka nilai di atas kita masukkan saja pada beban penyusutan peralatan itu 1.500.000. Maka sama juga akumulasi penyusutan peralatan hasilnya sama, itu 1.500.000. Soal keempat yaitu berbunyi pemakaian perlengkapan yang tersisa berjumlah 7.425.000. Maka perlengkapan yang telah menjadi beban sebagai berikut. Maka kita lihat pada akun perlengkapan pada neraca saldo yaitu 8.700.000. Kita masukkan nilainya 4.700.000
Dikali dengan perlengkapan tersisa yang telah dipakai, yaitu nilainya 7.425.000. Maka 8.700.000 dikurangi 7.425.000 hasilnya 1.275.000. Jadi jurnal penyesuaiannya sebagai berikut, yaitu akunnya, beban, perlengkapan, dan juga perlengkapan. Maka hasil yang di atas tadi kita masukkan saja, yaitu nilainya 1.275.000. Dan juga perlengkapannya nilainya sama, yaitu 1.275.000. Oke, baik. Jadi kita masuk pada soal terakhir, yaitu soalnya berbunyi penyusutan kendaraan sebesar 10%. Maka perhitungan beban penyusutan kendaraan sebagai berikut, yaitu 10% dikali dengan jumlah kendaraan. Itu dapat kita lihat pada neraca saldo pada akun kendaraan, nilainya 264.750.000. Jadi 10% dikali dengan 264.750.000, yaitu jumlahnya 26.475.000. Jadi jurnal penyesuaiannya sebagai berikut, yaitu akunnya, beban penyusutan kendaraan, dan juga akumulasi penyusutan kendaraan. Beban penyusutan kendaraan nilainya itu kita masukkan saja nilai yang di atas, yaitu 26.475.000. Dan juga pada akumulasi penyusutan kendaraan nilainya sama, itu 26.475.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat kertas kerja itu. Oke. Jadi di sini saya menggunakan contohnya dengan perusahaan Biru Langit Tour and Travel. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu sih kertas kerja. Jadi, kertas kerja atau neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur dirancang menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan sistematis. Oke, jadi kertas kerja itu mempermudah perusahaan dalam membentuk laporan keuangan. Kertas kerja itu terdiri dari apa saja sih? Kertas kerja terdiri dari neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan juga neraca. Oke, kita masuk kepada neraca saldo. Oke, seperti pada gambar di samping ini, maka kita masukkan saja nilai neraca yang telah kita ketahui. Nah, setelah kita masukkan nilai-nilai tersebut, maka kita jumlahkan nilai-nilai tersebut dari debit. Oke. 47.550 ditambah dengan 3.225 dan seterusnya
dengan beban komisi. Berapa sih nilainya? Nilainya itu 356.775.000. Nah, itu untuk yang di debit. Sekarang kita masuk ke kredit. Nah, kita hitungnya mulai dari 1.200.000 sampai dengan 18 juta. Berapa nilainya? Nilainya 356.775.000. Jadi, nilai debit dan juga kredit itu sama. Sekarang kita masuk, sudah sama kan? Jadi sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu penyesuaian. Seperti yang telah saya bahas sebelumnya tentang data penyesuaian biru langit tour and travel. Sekarang kita masukkan saja nilai-nilai tersebut pada kolom-kolom debit maupun di kredit. Nah, itu yang pertama itu beban gaji. Dia di mana? Di debit. Beban gaji di debit. Nilainya berapa? 1.425.000. Terus yang kedua yaitu utang gaji di kredit. Nilainya berapa? Nilainya sama 1.425.000. Ini nilainya 1.425.000. Kita harus nulisnya sama dengan ini. Utang gaji nilainya 1.425 di mana? Di kredit. Nah, sekarang yang kedua yaitu beban sewa di mana? Di debit. Beban sewa. Nah, ini di mana? Di debit. Berapa nilainya? 600.000. Terus yang kedua, sewa dibayar di muka. Di mana? Di kredit. Sewa dibayar di muka. Di kredit berapa nilainya? Nilainya sama 600.000. Terus yang ketiga itu beban penyusutan peralatan. Nah, beban penyusutan peralatan di mana? Di debit. Nilainya berapa? Nilainya 1.500.000. Terus yang kedua itu akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan di mana? Di kredit. Berapa nilainya? Nilainya sama 1.500.000. Terus yang keempat yaitu beban perlengkapan. Beban perlengkapan di mana? Di debit. Berapa nilainya? 1.275.000. Nah, terus yang kedua yaitu akunnya yaitu perlengkapan. Berapa nilainya? 1 juta sama 1.275.000 di mana? Di kredit. Terus yang terakhir yaitu beban penyusutan kendaraan. Beban penyusutan kendaraan di mana? Di debit. Nilainya berapa? 26.475.000. Terus yang kedua akumulasi penyusutan kendaraan. Berapa nilainya? Nilainya pun sama, 26.475.000. Di mana? Di kredit. Oke, jadi nilai-nilai tersebut di debit maupun di kredit kita jumlahkan. Di debit itu kita jumlahkan 1.425.000 ditambah dengan 1.275.000 ditambah dengan 600.000 ditambah dengan 1.500.000 ditambah dengan 26.475.000. Hasilnya yaitu 31.275.000. Ini hasilnya 31.275.000. Itu untuk yang di debit. Sekarang kita masuk ke yang kredit. Kita jumlahkan mulai dari 1.275.000 ditambah dengan 600 ditambah dengan 1.425.000 ditambah dengan 1.500.000 ditambah dengan 26.475.000. Berapa nilainya? Nilainya sama 31.275.000. Jika sudah sama, maka kita lanjut ke neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan isinya yaitu sisa antara neraca saldo dijumlahkan maupun dikurangkan dengan penyesuaian. Oke, kita lihat pada kolom kas. Pada kolom kas
pada kolom kas terdapat nilainya pada neraca saldo yaitu 47.550. Sedangkan pada penyesuaian, jadi kita harus mengetahui rumusnya, yaitu seperti ini. Jika debit dan debit ketemu, maka hasilnya yaitu akan dijumlahkan. Jika kredit atau kredit ketemu, hasilnya juga dijumlahkan. Tetapi jika ketemu sesuatu yang tidak sama, maka akan dikurangkan. Seperti berikut ini. Jika debit ketemu dengan kredit, maka hasilnya akan dikurangkan. 8.700.000 dikurangkan dengan 1.275.000, yaitu hasilnya 7.425.000. Nah, sekarang untuk akun yang sewa dibayar di Mukam, berapa nilainya? 720. Di mana? Di debit. Terus ada penyesuaiannya dengan nilai 600 di kredit. Maka dari 7.200.000 ini dikurangkan dengan 600.000, yaitu hasilnya 6.600.000. Terus yang peralatan ini tidak ada penyesuaian, jadi dimasukkan saja nilainya. Sama seperti yang kendaraan, utang usaha, utang bank, modal, pry, pendapatan jasa, pendapatan sewa. Nah, sedangkan pada beban gaji terdapat penyesuaiannya, yaitu di debit. Jika debit ketemu dengan debit, maka hasilnya akan positif. Jadi 6.750.000 ditambah dengan 1.425.000, maka hasilnya 8 juta. Pada akun beban gaji, yaitu pada neraca saldo, nilainya di debit dengan nilai 6.750.000. Nah, ada penyesuaiannya di debit lagi. Maka jika debit ketemu dengan debit, maka hasilnya akan dijumlahkan. Jadi 6.750.000 ditambah dengan 1.425.000, maka hasilnya 8.175.000. Nah, sekarang kita lanjut pada kolom beban listrik dan telepon. Nah, tidak ada penyesuaiannya, maka ditulis saja nilainya, yaitu 600, 525, dan seterusnya. Begitupun dengan ini. Nilai-nilai yang tertera di penyesuaian untuk utang gaji, beban perlengkapan, beban sewa, beban penyewa kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Kita masukkan saja nilai-nilai tersebut. Nah, setelah kita masukkan nilai-nilai tersebut, kita jumlahkan lagi di debit maupun di kredit. Maka dari debit yang kita dapatkan akan mendapatkan hasil 386.175.000. Nah, untuk yang di debit, sekarang kita masuk ke yang kredit. Kita jumlahkan semuanya, maka hasilnya pun sama, 386.175.000. Nah, sekarang kita masuk ke laba rugi. Nah, laba rugi itu isinya yaitu pendapatan atau biaya. Ya, yaitu seperti pendapatan atau biaya itu beban gaji, beban listrik, beban telepon, yaitu pendapatan atau biaya. Jadi kita masukkan nilai pendapatan dan beban-beban, dan juga laba rugi isinya yaitu pendapatan atau biaya atau beban. Biaya itu sama dengan beban. Jadi pendapatan kita masukkan pada akun, yaitu seperti pada akun-akun pendapatan, beban-beban ini. Jadi pendapatan jasa itu nilainya 32.025.000, pendapatan sewa nilainya 18 juta. Kita masukkan saja, pokoknya pendapatan dan beban-beban. Nah, setelah itu kita jumlahkan
di debit dan di kredit. Hasilnya sama enggak? Nah, ternyata hasilnya enggak sama. Di debit nilainya 40.575.000, sedangkan di kredit nilainya 50.025.000. Nah, maka rugi yang didapatkan oleh perusahaan Biru Langit Tour and Travel untuk laba rugi yaitu 9.450.000. Kenapa 9.450.000? Nah, dari 40.575.000 kita tambahkan bagaimana sampai mendapatkan hasil 50.025.000, atau begini, 50.025.000 kita kurangkan dengan 40.575.000, maka hasil yang kita dapatkan yaitu 9.450.000. Nah, jika 40.575.000 ditambahkan dengan 9.450.000, hasilnya 50.250.025.000, maka hasilnya telah sama. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir yaitu neraca. Neraca itu isinya itu harta, piutang, modal, dan price. Nah, harta itu mulai dari kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, kendaraan, peralatan kendaraan. Nah, kita masukkan nilai-nilai tersebut. Nah, mulai dari kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan kendaraan, itu kan termasuk dalam harta. Nah, kita masukkannya pada kolom debit, yaitu kita masukkan saja. Terus kita masukkan lagi piutang. Nah, piutang yaitu utang usaha, utang bank, dan juga tadi kan neraca kan isinya modal, price. Jadi kita masukkan nilai modal, nilai price, dan kita masukkan nilai-nilai utang gaji. Nah, dan terakhir kita masukkan nilai-nilai pada akumulasi penyusutan peralatan maupun kendaraan. Nah, setelah kita mengisi nilai-nilai tersebut, maka kita jumlahkan lagi mulai dari debit. Nah, mulai dari 47.550.000 dijumlahkan sampai dengan 1.050.000, maka hasilnya ini 345.600. Nah, itu untuk yang di kolom debit. Nah, sedangkan pada kolom kredit terdapat nilainya yaitu 336.150.000. Nah, nilainya tidak sama. Maka 345.600 dikurangkan dengan 336.150, maka hasilnya 9.450. Maka 336.150 ditambahkan dengan 9.450, maka hasilnya sama, yaitu 345.600. Maka hasil antara debit dan kredit telah sama. Maka yang di tengah-tengah sini maka itu yaitu rugi, laba atau rugi yang didapatkan oleh perusahaan Tour and Travel, Biru Langit Tour and Travel. Oke. Sekian dari pembahasan tentang kertas kerja yang telah kami lakukan bersama. Oke, wabillahi taufiq walhidayah.